Jalan supir, silakan turun. Bapak ini jadi semua turun kecuali sopir, saya nggak ngerti. Ini ada anak kecil ini, ada bayi begini ya, suruh turun semua panas-panas begini lihat. Susah sekali ya, saya kapok terus terang ke Bali ya. Ini mau liburan ke Bali nekat ya, langsung menempuh 300 kiloan menuju pelabuhan Ketapang tanpa tes, langsung tes di tempat di pelabuhan ini. Nah itu begitu sampai di pelabuhan ini ya, kira-kira sore jam 3, kita langsung masuk ke gedung kiri tadi ya. Itu yang depan ini untuk penjualan tiket online, nanti kita belinya nanti aja karena kita harus tes dulu, kalau negatif baru bisa berangkat. Nah pokoknya subscribe dulu lah, banyak info-info yang penting di sini mengenai penyeberangan ya. Ini tes rapid di sini ya? Ya. Berapa per orang? 130. Jadi kalau aku berlima, 2 dewasa, 3 anak. Enggak usah ya, berarti cuman saya dan istri ya, sudah 130 ya. Oke, langsung di sini berarti langsung jadi ya? Iya, periksa dulu. Periksa langsung jadi. Berapa menit? 15 menit ya. Terus kalau beli tiket di sebelah ya? Oh ya, oke. Makasih Mbak ya. Langsung daftar ya. Nah ini tidak lama hasil tes sudah keluar, tapi belum ada stempelnya ini ya. Jadi stempel ini didapat dari validasi. Validasinya di terminal bis Sri Tanjung. Nah ini suasana di pelabuhan Ketapang sepi banget. Ini sore-sore ya, jadi rencana kita mau nginep di Banyuwangi dulu, dan besok pagi-pagi sekali kita akan nyebrang. Nah ini suasana dari atas, itu Pulau Bali sudah kelihatan, dan ini lautnya bagus banget. Kita lanjut besok paginya langsung ke Sri Tanjung untuk validasi rapid test tadi dan vaksin ya. Jadi vaksin harus pakai aplikasi. Itu jaraknya 3 kilo dari pelabuhan. Sudah hampir 1 jam, belum maju banyak. Main depan ada Mbak berkas kebok. Nah ini suasananya kayak gini lah, itu sampai kerumunan antrian panjang sekali ya. Lama ya di sini antrinya. Nah itu ternyata waktu di scan QR-nya error. Nah tadi waktu hasil tesnya keluar, lebih baik dicek dulu ya daripada nanti harus cetak ulang seperti ini ya. Ini antrinya panjang lagi, jadi antri berkali-kali ya. Dan untungnya akhirnya selesai juga, dapat stempel kira-kira 2 jam. Oke, kita sudah di tempat validasi ya. Ini kalau mau nyebrang ke Ketapang, di sini di terminal bis Sri Tanjung, itu siapin hasil rapid sama surat vaksin ya. Tapi ternyata ya di sini antrinya lama, jadi prosesnya lambat sekali. Terus yang aneh itu, saya sudah tes di tempat resmi di Ketapang, tapi ditolak pertama karena namanya tidak sesuai. Jadi sampai saya ngomong di sana, saya cek, akhirnya bisa. Jadi nanti ini minta validasi seperti itu ya, stempel kalau dokumennya asli. Jadi siapkan surat vaksin di aplikasi Peduli Lindungan sama Peduli Lindungi sama rapid test. Nah yang aneh, kenapa barcode-nya dicetak persis mepet bawah, padahal masih banyak ruang kosong ya. Ini yang mengakibatkan banyak masalah. Kelihatan nggak barcode-nya? Banyak masalah, nggak bisa di-scan. Belum lagi datanya nggak bener gitu loh. Ayo langsung kita berangkat ya. Kita mau nyebrang nih, pasukan sudah siap. Tadi kita nyampe jam 7-an ya. Sekarang udah jam 9, 2 jam. Belum lagi masalah-masalah yang rumit. Kita langsung jalan ya. Ini sudah dapat validasi. Ayo langsung jalan ya. Weh. Oke langsung ya, dari pelabuhan kita beli tiket. Di sini Mbak. Di tiket berapa ya? 188. Diisi penuh ya, apa-apa. Oh, beneran. Ini suasana pelabuhan ya. Ya, sambil direkam. Ini mana beloknya, Pak? Oh, ikut bis. Oke, ya, Pak. Ya, ini suasananya ya. Oh. Sepi ya. Tapi tadi yang ngurusnya ribet. Pojok itu berarti ini ya? Hah? Ini ya? Mana Intan bis kayu? Oh ya, ikut itu ya, ada bis depan tadi masuk. Ya udah, kita jalan. Wah, kiri kanan ini ya. Kapal, wus. Bali itu. Oh. Penyeberangannya seperti ini. Ya, naik kapal. Itu dari samping. Boleh memang naik kapal. Kita mau naik kapal ke sana tuh. Wah, ini penyeberangannya. Oke. Sesudah semua surat-surat diperiksa tadi ya di depan, sekarang langsung tap tiket di situ dan langsung kita masuk ke dalam kapal. Ini suasana sekelilingnya di kiri kanan kapal ya, dan di dalam kapal sepi sekali ya.
Ini nanti terakhir yang terisi juga nggak sampai separuh. Kita langsung naik ke atas. Ini di atas ya, kita langsung duduk-duduk. Ada yang di outdoor, ini mungkin bisa lihat-lihat luar ya, kan angin. Ini di dalam juga ada kapal, di dalam kapal lantai 2. Ini ada ruangan ber-AC, lebih bersih. Kali ini dapat yang kapal cukup bagus ya. Dan ini di bagian belakangnya juga ada outdoornya juga ya. Oke, pintu sudah ditutup, penyeberangan sekitar 1 jam dan kita langsung berangkat. Kita meninggalkan pelabuhan Ketapang. Tidak berapa lama kita sudah mulai mendekati Pulau Bali. Itu pelabuhan Gilimanuk di depan. Oke, kita langsung meninggalkan kapal dan langsung memasuki Pulau Bali. Sudah selesai? Oh, belum, masih ada sesuatu di sini. Jalan supir, silakan turun. Bapak ini, jadi semua turun kecuali sopir, saya nggak ngerti. Ini ada anak kecil. Ada anak kecil ini, ada bayi begini ya, suruh turun semua panas-panas begini, lihat. Saya tanya parkirnya di mana, nggak ngerti. Maksudnya bapak suruh apa? Saya baru nyampe. Jalan supir, silakan turun. Jadi saya suruh parkir mana? Saya suruh parkir di mana? Silakan turun dulu, untuk parkir di Loh, ini depannya. saya turun sini, mobil saya taruh sini. Mobil ditaruh mana? Saya turun. Bisa dikasih. Susah sekali ya. Saya kapok terus terang ke Bali ya. Ini instruksinya tidak jelas ya, jadi petugasnya mesti di briefing lagi. Masa di Bali juga dicek. Ini koordinasinya tidak jelas ya gimana ya. Nah, sampai di sini setelah dicek pun tidak dikasih apa-apa. Jadi tidak ada bukti, sudah dicek mau stempel kah atau mau surat, tidak ada. Jadi gimana? Setelah saya jelaskan akhirnya dengan Pak Junedi bisa dimengerti ya. Semoga follow up-nya Pak ya supaya lebih baik. Dan kita sekarang sudah akhirnya memasuki Bali dan kita akan melanjutkan perjalanan di Bali. Nah, kali ini kita mau liburan ke Bali, jadi kita mau nyoba ini. Kita mau nyoba langsung ke Pelabuhan Ketapang, menempuh jarak sekitar 300 km dari Sidoarjo. Kita tidak bawa apa-apa, tidak bawa hasil tes rapid, kita langsung nyoba ke sana. Nah, harapannya sih semoga prosesnya tidak rumit. Kita pengen tahu, tapi kita juga nekat ya ceritanya, kalau begitu positif ya sudah pulang, tidak jadi berangkat. Tapi kita langsung berangkat, kita pengen tahu kenapa sih kita lewat jalur darat selain kita mau ngajak anak-anak, karena lewat udara, pesawat itu anak-anak nggak bisa, harus orang dewasa ya harus ada surat vaksin. Sedangkan kalau lewat darat bisa, jadi anak-anak itu tidak perlu dites, tidak perlu surat vaksin, hanya orang dewasa saja, saya dan istri yang dites dan anak-anak bisa ikut nyebrang. Setelah mengalami semua pengalaman itu ya, kita nyoba itu ya, ternyata rumit sekali kondisi di pelabuhan tuh. Saya juga tidak ngerti, mungkin simpang siur sekali ya informasinya. Saya udah tanya beli tiket dulu atau enggak atau gimana. Ada beberapa menyarankan beli tiket dulu baru rapid, itu padahal resiko tiketnya bisa hangus. Ada yang bilang tiketnya itu ada jamnya, padahal tidak ada, yang penting hari itu kita nyebrang. Ada yang nawarin saya validasiin gimana. Nah, itu saya langsung connect besok paginya waktu validasi, ada bawa segebok segini tebel itu. Wah, saya nggak tahu tuh calo kah atau apa gitu ya. Jadi itulah kondisi di lapangan. Nah, sebegitu rumit penyeberangan ke Bali itu, kalau sebenarnya kalau nggak ngerti itu bisa kapok ya sebenarnya kalau ke Bali ya. Tapi untuk cara lebih gampang sebenarnya ya jangan niru seperti ini petualangan kita nyoba. Kalau mau ya sebaiknya tes dulu di Surabaya. Kalau mau balik dari Bali ya tes dulu di Kuta atau Denpasar, cari tes yang ada QR. Nah, ini saya dari pengalaman ini kan cukup mahal, 130.000. Nah, ternyata di Kimia Farma itu resmi itu cuma 80.000, 80 atau 85 begitu ya. Nah, itu ada QR. Nanti setelah dites jangan lupa di scan QR-nya. Apakah datanya sudah benar apa enggak, itu juga jadi masalah nanti kalau tidak dicek. Kadang-kadang inputnya bisa salah. Nah, setelah itu divalidasi di KKP, mungkin di bandara ya kalau di Surabaya ya. Kalau di Bali mesti cari nanti di Google. Nah, setelah divalidasi dapat stempel, nah besok tinggal langsung berangkat dan membeli tiket dan langsung nyebrang. Sudah tidak perlu ikut yang rumit-rumit seperti itu. Jadi kalau udah rumit begitu orang-orang pasti kapok gitu. Tapi kalau sudah tahu caranya, semua jadi lebih mudah ya.
Bali sangat indah untuk dikunjungi. Oke, dan kondisi lapangan kemarin kita lihat juga banyak orang nggak pakai masker, kerumunan, antrian dan sebagainya. Itu ya itu sebenarnya juga nggak bagus ya protokol kesehatannya. Terus oh ya tadi yang di QR hati-hati ya, itu sejak tes di Surabaya itu berlaku 24 jam, jadi jangan lewat dari itu, dari penyeberangan ya, dihitung waktunya. Waktu di Bali itu sempat kita turun pikir udah selesai, di Ketapang kuatatnya kayak gitu, ruwetnya kayak gitu, di Bali masih diperiksa lagi. Nggak masuk akal. Itu koordinasinya bagaimana? Bali itu udah luar negeri kah atau masih Indonesia? Kalau Indonesia ya harusnya koordinasi gitu loh. Jadi udah diperiksa, di Bali ya sudah gitu loh. Dan lagian petugasnya kayak kagok, ngasih perintah apa nggak jelas, ditanyain mau parkir di mana nggak tahu. Terus kalimatnya semua suruh turun, padahal yang dimaksud itu adalah satu orang yang turun, tapi kalimatnya itu diulang-ulang begitu, kita jadi bingung, kita mau nurut itu bingung. Masa anak-anak dijemur panas-panas begitu loh. Melihat pengalaman di Ketapang antrinya kayak gitu, masa anak-anak disuruh antri kayak gitu, itu nggak masuk akal gitu loh. Jadi sempat marah juga, kita jelasin, tolong di briefing lagi petugasnya. Terus kalau setelah dicek ternyata di Bali, oh sudah divalidasi, sudah oke, dicek juga loh di komputer dan sebagainya, nggak dikasih stempel, nggak dikasih kertas tanda bukti saya diperiksa. Nah ini gimana? Nah kalau sekarang saya disuruh periksa, nakal gitu ya, cuman maju sedikit muter lagi, sudah diperiksa pak, selesai sudah, gitu loh, nggak ada buktinya. Jadi saya nggak ngerti ini diperiksa lagi itu apakah memang segitu aturannya atau ada unsur-unsur yang meruwet, aku nggak tahu lah. Ya semoga ke depan lebih baik. Jadi sebaiknya seperti itu ya, jadi tes dulu baru berangkat. Itu paling bagus, validasi baru berangkat. Terus satu lagi pemikirannya yang harus dipertimbangkan kalau ke Bali di masa-masa seperti ini, setelah berangkat kita berlibur, waktu kembali itu dites lagi, padahal pulang tuh harusnya kan sudah langsung pulang. Kalau kita keluar kota ketahuan positif dipulangin, ini mau pulang dites lagi. Saya sampai bercanda, loh kalau positif bagaimana, disuruh jalan-jalan lagi? Oh enggak, kalau positif langsung dijemput orang KKP untuk dijemput. Ya, itu resiko yang harus dipertimbangkan. Bisa-bisa mau pulang nggak balik, dijemput. Oke, jadi ya sudah, itu semua data-data informasi pertimbangan kalau mau pakai jalur darat maupun udara ke Bali. Oke, sampai di situ dulu ya. Sampai jumpa di review-review yang berikutnya.